Bab 8. Melihat dalam roh. Kita telah diberkati. Efesus 1. Allah telah melakukannya. Ia telah memberkati kita dengan semua berkat di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3. Kita memiliki kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati di dalam diri kita. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Segala yang akan kita butuhkan telah disediakan. Itu bukanlah masalah meminta Allah melakukannya. Sebaliknya, mempercayai bahwa itu sudah diselesaikan dan melepaskannya untuk termanifestasi. Allah oleh kasih karunia telah melakukan segalanya. Iman bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk membuat Allah bergerak. Sebaliknya, itu adalah respon positif kita terhadap apa yang telah Ia kerjakan. Karena Allah telah melakukannya, iman menjadi sederhana. Itu bukanlah pergumulan. Kita tidak harus melakukan semua hal ini untuk dapat memaksa Allah. Iman hanyalah respon kita dengan cara positif terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Itu seperti sirkuit mereka, kelebihan muatan dan mulai meledak. Mereka berkata, saya sengsara dan berjuang melawan depresi. Saya tidak mengerti bagaimana kau bisa berkata bahwa Tuhan telah melakukan segala yang akan Ia lakukan dan saya sudah sembuh. Itu tidak mungkin. Inilah laporan dokter saya. Ini membuktikan bahwa itu salah. Atau mereka merasakan sakit dan gejala lainnya dalam tubuh mereka dan menyimpulkan, tidak, saya belum sembuh. Bagi banyak orang, kebenaran-kebenaran ini melebihi daripada yang dapat mereka percayai karena kebenaran-kebenaran ini jelas sekali berlawanan dengan apa yang sedang mereka alami sekarang dalam alam jasmani. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah telah memberkati Anda. Anda memiliki kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Segalanya telah diselesaikan dan Anda telah menerimanya. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, jika semua ini benar, maka di manakah itu? Di alam roh. Allah telah bergerak dan memberkati kita dengan semua berkat rohani. Segala hal yang akan kita butuhkan, sukacita, damai sejahtera, hikmat, pewahyuan, dan lain-lain, telah disediakan, tapi itu semua ada di dalam alam roh. Jika Anda tidak dapat mengerti bahwa segala yang telah Allah sediakan bagi Anda ada dalam alam roh, maka Anda akan kehilangan kebenaran yang saya katakan ini. Mengapa? Karena alam jasmani tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya dalam alam roh. Iman berfungsi sebagai jembatan untuk membawa apa yang sesungguhnya dan nyata dari dunia roh ke dalam dunia jasmani. Kebenarannya adalah sangat sedikit orang-orang percaya yang mengizinkan iman mereka untuk menjadi jembatan agar apa yang telah Allah selesaikan dapat menyeberang ke dalam alam jasmani. Kita tidak melihat banyak manifestasinya. Identitas baru saya. Hal pertama yang Tuhan lakukan kepada saya adalah memberi saya pewahyuan yang jelas tentang kebenaran bahwa saya telah menjadi orang benar. Itu bukanlah kebenaran yang saya usahakan melalui perbuatan saya, tapi adalah pemberian cuma-cuma yang Ia berikan berdasarkan pekerjaannya. 2 Korintus 5 ayat 21. Itu tidak datang dari hidup saya yang kudus dan melakukan apapun yang benar. Ketika saya dilahirkan kembali, Yesus Kristus sendiri menjadi kebenaran saya. 1 Korintus 1 ayat 30. Roh saya yang telah mati jadi lahir baru. Telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Sifat dasar baru saya diciptakan menjadi benar. Itu bukanlah sesuatu di mana saya berubah menjadi benar. Dalam roh saya adalah orang benar. Demikian pula orang percaya lainnya yang telah lahir baru. Saya melihat kebenaran ini dalam firman dan di dalam hati saya. Tapi saya tidak bisa melihatnya dalam pengalaman saya. Saya melihat ke cermin dan melihat jerawat, keriput, dan benjolan.
Perasaan dan pikiran saya dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, nafsu, dan banyak hal-hal buruk lainnya. Mengingat hal ini, saya tahu saya tidak menjadi seperti Yesus. Terkadang saya mengira bahwa ketika Alkitab berbicara tentang menjadi orang benar, dibenarkan di hadapan Allah, itu artinya kesempurnaan tanpa dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan saya. Jadi saya dengan rajin memeriksa perbuatan tubuh saya, pikiran saya, dan perasaan saya, jiwa. Tapi saya masih tidak melihat kebenaran ini. Saya benar-benar bergumul dengan ini selama beberapa waktu. Kemudian Tuhan memberi saya pewahyuan mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Melalui pewahyuan roh, jiwa, dan tubuh, saya menyadari bahwa ketika Alkitab menyebut saya benar, itu berbicara tentang roh saya yang lahir baru, bukan pikiran, perasaan, perbuatan, dan tubuh fisik saya. Saya mulai mengerti dalam roh saya benar-benar diubahkan. Saya adalah ciptaan baru, ada diri saya yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mulai menyadari bahwa dalam roh saya telah menjadi orang yang benar-benar baru. Ketika saya berhenti melihat diri saya di cermin, pemikiran dalam pikiran saya dan pengamatan dalam perbuatan saya mulai mengalami kemenangan dalam hidup kekristenan saya. Ketika saya mengubah identitas saya menjadi siapa saya menurut firman, saya mulai menikmati janji hidup berkelimpahan termanifestasi. Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui firman Allah. Demikian pula kita ada di dunia ini. Firman Allah adalah satu-satunya perwakilan dunia roh yang paling dapat diandalkan dan akurat. Yesus menyatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Allah adalah roh. Alkitab mengatakan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia roh. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang sangat bergumul untuk mengerti firman Allah. Mereka berusaha melihatnya dalam alam jasmani apa yang dikatakan Alkitab dalam roh mereka. Contohnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Karena sama seperti Dia, Yesus Kristus, kita juga ada di dalam dunia ini. Itu bukan berbicara tentang perbuatan fisik tubuh Anda atau pikiran dan perasaan jiwa Anda. Karena firman Allah dengan jelas menyingkapkan bahwa suatu hari masa depan ketika Anda tiba di sorga, tubuh dan jiwa dapat rusak. Anda akan menyelesaikan proses perubahan menjadi sempurna, dalam kurung akan menjadi tidak bisa rusak, 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 12 dan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Namun Kristus sudah sempurna sekarang. Jadi bagian mana dari diri Anda yang telah sempurna seperti Yesus? Roh Anda yang telah lahir baru. Seperti Yesus sekarang ini, demikian pula Anda di dalam dunia ini. Ini bukan berbicara tentang kapan Anda akan ke sorga. Itu berarti sekarang ini, di bumi ini. Anda tidak dapat berkata Anda bersikap sama persis seperti Yesus. Anda mungkin bersikap lebih baik daripada saya atau lebih baik daripada sikap Anda sebelumnya. Tapi Anda tidak memanifestasikan segala sesuatu secara fisik, emosi, dan mental sama seperti Yesus. Satu-satunya cara untuk mengerti 1 Yohanes 4 ayat 17 adalah dengan menyadari bahwa itu berbicara tentang roh Anda yang telah lahir baru. Dalam roh Anda adalah orang yang benar-benar baru, diri Anda yang sesungguhnya. Diri Anda sepanjang kekekalan adalah siapa Anda di dalam Kristus. Hidup dari jati diri Anda di dalam Kristuslah yang disebut firman sebagai hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16. Jika Anda mulai melakukan itu, maka Anda akan menemukan kuasa Allah termanifestasi dalam hidup Anda. Cermin rohani. Firman Allah adalah cermin rohani. Ketika Anda melihat ke dalamnya, Anda melihat siapa diri Anda di dalam roh. 2 Korintus 3 ayat 18.
itu selalu mencerminkan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Ini memberikan pencerahan tambahan pada Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika Anda melihat ke cermin, yaitu firman Allah, menemukan identitas Anda dalam Kristus, siapa Anda di dalam roh, dan bertindak berdasarkan pengetahuan itu dalam iman, Anda akan melihat kehidupan Allah di dalam Anda termanifestasi. Jika saya memberitahu Anda apakah rambut Anda berantakan, bagaimana Anda tahu apakah itu berantakan atau tidak? Anda tidak bisa bergantung pada perasaan Anda. Satu-satunya cara Anda dapat mengetahuinya adalah dengan melihat ke cermin. Kemudian Anda harus mempercayainya dan bertindak menurut apa yang Anda lihat di cermin itu. Jika beberapa rambut memang berantakan, Anda menyisirnya. Anda percaya bahwa cermin itu mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Namun apa yang Anda lihat di cermin hanyalah cerminan. Itu bukanlah hal yang sesungguhnya. Anda sebenarnya belum pernah melihat wajah Anda sebelumnya. Itu benar, pikirkanlah. Anda mungkin telah mengamati bayangan Anda di cermin, melihat foto atau melihat lukisan. Tapi Anda tidak pernah melihat langsung ke wajah Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa perwakilan dari wajah Anda itu akurat? Pernahkah Anda melihat cermin-cermin lucu di sirkus atau karnaval? Semua orang tahu bahwa mereka memperbaiki gambar orang-orang di majalah yang dijual di supermarket dan menggambar karikatur bahkan dianggap sebagai bentuk karya seni. Karena itu, Anda harus mempercayai bahwa gambar yang Anda lihat di cermin itu benar. Sama halnya ketika Anda melihat ke dalam cermin rohani firman Allah. Firman mengatakan kepada Anda siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki dalam Kristus. Itu menyingkapkan kebenaran rohani dan apa yang terjadi di dalam dunia roh. Jika Anda ingin mengalami kehidupan dan damai sejahtera, maka Anda memerlukan pikiran rohani. Karena keinginan daging, dalam kurung, tidak selalu penuh dengan dosa, tapi secara alamiah adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Anda tidak akan pernah masuk ke dalam hal-hal supernatural Allah sementara dikuasai oleh alam jasmani. Apa yang Anda dapat lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Jika Anda tidak dapat mempercayai apapun melampaui apa yang dapat dikatakan atau ditegaskan oleh kelima panca indera Anda, maka Anda sedang berpikiran daging. Jika sesuatu harus dibuktikan dalam tes secara ilmu pengetahuan sebelum Anda percaya bahwa itu ada, maka Anda sedang terjebak dalam dunia jasmani. Allah adalah roh dan ia bergerak dalam alam rohani, Yohanes 4 ayat 24. Untuk dapat mengalir bersama Allah dalam hal supernatural dan menikmati hidup dan damai sejahtera, Anda harus memiliki pikiran rohani. Bab 9, dunia roh itu nyata. Berapa orang telah melihat apa yang telah Allah lakukan di dalam Alkitab, tetapi kemudian mereka terhalang dengan tembok ini. Firman berkata bahwa saya telah memiliki segalanya, tapi saya tidak terlihat diberkati. Saya tidak merasa disembuhkan dan tentu saja kelihatannya saya tidak memiliki kuasa dan urapan Allah. Tidak ada rasa gemetar di tangan saya atau apapun. Bagaimana kau bisa berkata bahwa saya dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan lainnya? Itu ada dalam roh, bukan di alam jasmani. Ini adalah dua dunia yang berbeda. Di dalam 2 Raja-Raja 6, Raja Aram sedang berperang melawan Raja Israel. Ia akan mengadakan penyerangan untuk menghancurkan tentara Raja Israel. Namun setiap kali ia melakukan ini, sebuah serangan akan ada di sana menanti dia.
Seolah-olah Raja Israel tahu rencana perang Raja Aram sebelumnya. Setelah ini terjadi beberapa kali, Raja Aram sangat bingung. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" 2 Raja-Raja 6 ayat 11. Pada dasarnya ia sedang bertanya, siapakah pengkhianat itu? Seseorang di sini pasti adalah seorang mata-mata. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." 2 Raja-Raja 6 ayat 12. Elisa yang mendengarkan Allah terus memberitahu Raja Israel apa yang sedang terjadi. Raja percaya apa yang dilihat dan didengar nabi itu di dalam roh dan bertindak berdasarkan tuntunannya. Karena itu ia selalu dapat mengalahkan tentara Aram. Kebenaran rohani versus kebenaran jasmani. Jadi Raja Aram memutuskan untuk mengejar Elisa. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu di mana Elisa berada. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" 2 Raja-Raja 6 ayat 14-15. Itu hanyalah cara untuk mengatakan bahwa ia panik. Orang ini melihat para tentara tersebut, mengetahui alasan mengapa mereka berada di sana dan panik. Ia tahu tuannya Elisa telah memberi rencana perang Raja Aram kepada Raja Israel. Tapi perhatikan respons nabi tersebut. "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Nah, orang-orang yang tidak mengerti bahwa ada lebih banyak dari hidup ini daripada yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan, akan memandang Elisa dan berkata, ia berbohong. Bagi mereka tidak ada kenyataan lain di luar alam jasmani. Karena itu mereka tidak mengerti orang-orang yang bergerak dalam iman. Mereka berpikir seorang percaya hanya mengatakan bahwa mereka telah disembuhkan, padahal sebenarnya tidak, dengan harapan akan menjadi sembuh. Saya pernah mendengar seorang pria berkhotbah, "Kau harus mengatakan demikian ketika itu tidak demikian agar itu menjadi demikian." Tidak benar. Itu adalah kebohongan, penipuan, dan permainan pikiran. Iman orang itu hanya menjelaskan apa yang benar di dalam roh, tapi belum dimanifestasikan di alam jasmani. Anda harus menyadari bahwa kebenaran rohani dan kebenaran jasmani tidak selalu selaras. Namun jika Anda percaya, berkata-kata, dan bertindak dengan kebenaran rohani, itu akan mengalahkan kebenaran jasmani. Iman Anda yang teguh di dalam firman Allah yang kekal membuat alam sementara yang berlawanan menjadi berubah. Itulah caranya apa yang telah terjadi di dalam alam roh menjadi nyata di alam jasmani. Seseorang yang sungguh-sungguh bergerak dalam iman mengakui apa yang sudah dikerjakan Allah di alam roh. Itu adalah bagaimana seseorang mengucapkan kebenaran tersebut ketika ia berkata, "Saya diberkati, saya memiliki segala yang saya butuhkan. Saya adalah orang yang makmur, meskipun buku ceknya kosong." Itu adalah bagaimana seorang bisa menyatakan, "Oleh bilur-bilurnya saya sembuh, saya sudah disembuhkan. Terima kasih Yesus." Ketika tubuhnya rapuh diserang rasa sakit dan gejala-gejala lainnya, ia tidak berpura-pura mengucapkan bahwa ia telah sembuh sampai ia mendapatkan kesembuhan itu. Saat ia terus percaya, maka apa yang nyata di dalam roh pada akhirnya akan bermanifestasi di alam jasmani. Itulah yang Elisa lakukan. Ia berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Nabi itu akan berbohong jika yang merupakan kenyataan hanyalah dunia jasmani ini. Apa yang Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Tapi tentu saja ada alam rohani yang nyata. Tuhan bukalah matanya. Namun bujang Elisa tidak bergerak dalam iman seperti tuannya. Rupanya
Jawaban yang yakin dari nabi itu mengejutkan dia. Jadi Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia dapat melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Mata jasmani anak muda itu sudah terbuka lebar. Saya bertaruh bahwa matanya terbuka sebesar piring melihat semua tentara Aram di sana untuk menangkap mereka. Tetapi Allah membuka mata hatinya sehingga ia dapat melihat dalam roh. Inilah yang memampukan dia untuk melihat semua kuda dan kereta berapi di sekeliling mereka. Anda memiliki kemampuan untuk melihat yang tak terlihat. Jangan batasi diri Anda hanya pada apa yang dapat Anda lihat dengan mata jasmani Anda. Melalui firman Allah, melihatlah melampaui dunia jasmani semata. Dengan mata hati Anda dapat melihat dalam roh. Yesus memakai pemikiran yang sama ini ketika ia berkata, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Matius 11 ayat 15. Setiap orang yang bisa mendengar memiliki telinga jasmani di kepala mereka dan mendengar apa yang ia katakan. Tapi Yesus sedang mengacu kepada mereka yang akan mendengar dia dengan hati mereka dan menerima firman-Nya ke dalam keberadaan mereka yang paling dalam. Untuk berjalan bersama Allah dan melakukan perbuatan yang luar biasa, Anda harus bisa melihat segala sesuatu di dalam hati Anda yang tidak dapat Anda lihat dengan kelima panca indera Anda. Inilah yang Elisa doakan bagi bujangnya. Allah menjawabnya dan mata rohani laki-laki itu terbuka untuk melihat banyak malaikat mengelilingi mereka. Ketika bujang ini melihat para malaikat tersebut, mereka bukan baru datang, mereka telah ada di sana, ia baru saja menyadarinya. Percaya dulu sebelum melihat. Firman tidak memberi kita petunjuk bahwa mata hati Elisa juga terbuka. Ia tidak melihat ini karena ia tidak memerlukannya. Ia mempercayainya berdasarkan janji Allah. Allah telah memberikan banyak janjinya pada saat itu. Daud adalah seorang nabi waktu itu dan telah menulis banyak hal termasuk sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 91. Ada banyak janji-janji lainnya mengenai malaikat. Ditambah Elisa telah melihat secara fisik kuda dan kereta berapi Allah sebelumnya di 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12. Rupanya Elisa percaya saja, ia tidak harus melihatnya. Sebagai orang percaya, kita memiliki banyak kebenaran rohani dan kenyataan di dalam dan sekitar kita yang kebanyakan dari kita tidak pernah melihatnya. Dikuasai oleh pola pikir kedagingan, kita membatasi apa yang kita percaya pada apa yang dapat kita lihat dengan kelima panca indera jasmani kita. Kita harus melihat melampaui alam jasmani dan mulai menyadari bahwa ada dunia roh yang nyata. Dalam roh, Allah telah menyembuhkan Anda. Ia telah memerintahkan berkat-Nya kepada Anda. Anda telah diberikan sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Semua hal ini dan lebih banyak lagi ada di dalam diri Anda secara berkelimpahan, di dalam roh Anda yang telah lahir baru. Tapi sebelum Anda melihat hal-hal ini di luar manifestasi secara fisik, Anda harus melihat mereka di dalam terlebih dahulu dengan mata hati Anda. Dunia roh bukanlah dunia palsu. Itu bukanlah negeri khayalan. Itu adalah kenyataan rohani. Bahkan dunia rohlah yang sebenarnya menciptakan dunia jasmani. Segala yang dapat kita lihat dan sentuh yang kelihatan diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Allah mengambil zat rohani, hal-hal yang nyata di dalam alam roh, dan membuat segala sesuatu di alam jasmani. Alam roh adalah kekuatan induk, dan kekuatan induk selalu lebih besar. Pencipta selalu lebih besar daripada ciptaan,
Dari sudut pandang Allah yang kekal, alam roh lebih nyata daripada alam jasmani. Elisa mengerti hal ini karena ia percaya bahwa ia mendapatkan perlindungan malaikat di sekitarnya. Maka ia dengan berani berjalan keluar di tengah-tengah musuh, mengangkat tangannya dan menghantam mereka dengan kebutaan. Mereka dengan segera mulai meraba-raba dalam kegelapan. Elisa memerintahkan mereka untuk memegang tangan satu sama lain dan mengantarkan mereka sendiri langsung kepada Raja Israel. Kemudian ia berdoa dan mata mereka terbuka. 2 Raja-Raja 6 ayat 18-20. Elisa membuat seluruh tentara Aram tertawan karena ia percaya pada kuasa yang telah tersedia baginya di dunia roh. Ia tahu itu ada di sana dan menariknya keluar. Elisa tidak menggunakan satu senjata jasmani pun untuk mencapai hal ini. Hanya dengan senjata rohani. Dunia roh itu nyata.